Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali ya kita masih di Islam Itu Indah. Pembahasannya juga masih sama. Spill cara cari rezekinya dong. Nah ini yang harus aku tanya lagi nih. Kan lagi tren Ustadz. Gimana dong? Uang digital. Iya, investasi digital, emas digital. Nggak ada bentuknya, kita nggak tahu, adanya di dunia maya aja. Tapi aku yakin aku harus masukin investasi ke sini gitu. Bukannya itu lagi enggak usah deh. Itu gimana tuh? Ustadz aja juga bingung. Aku harus bagaimana Ustadz biar aku tahu jawabannya, boleh apa enggak sih gitu. Cara investasi seperti ini Ustadz Bani. Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Tentang investasi di dunia maya, digital dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Pertama, ada kaidah, kalau kita nggak ngerti-ngerti banget, sebaiknya jangan mudah ikut-ikutan. Dalam Mughnil Muhtaj, diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ardah memberikan satu rambu-rambu kepada kita, manittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba, sumartatama. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berbisnis, baik investasi, jual beli, apapun itu, qabla an yatafaqqa, sebelum dia ngerti banget, sebelum dia mengetahui dengan jelas dan pasti, irtatama fir riba, dia akan jatuh pada riba. Dia akan jatuh pada sesuatu yang haram. Dia dinasihatin udah susah tuh kalau sudah seperti itu. Lama-lama semakin dalam, jatuh semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Maka teman-teman dimanapun berada, sebelum kita ikutan investasi atau apapun bentuknya itu, pelajari dulu baik-baik. Sekarang sih mudah, nggak mesti kita datang ke kampus kemana itu. Kita cukup duduk di rumah itu, kita searching aja sudah ketemu insya Allah. Kita dapat. Nah tadi ada curhat online ya, bisa bertanya. Untuk memastikan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena menyesal selalu di belakangan. Ya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Masya Allah. Jadi bagaimana hukumnya Ustadz? Tentang investasi ini, boleh atau tidak? Hukum asal investasi itu boleh. Ada dalam syariat kita namanya al-istismar. Apa itu al-istismar? Ya investasi. Kita punya aset, kita punya uang, kita punya harta. Lalu kita istismar apa tuh? Menumbuh dan mengembangkan. Jadi tidak dibiarkan mengendap dia. Tapi diolah, dia diputar sehingga menghasilkan keuntungan. Istismar boleh. Selama akadnya jelas, barangnya jelas. Ya. Kalau kita jual beli, transaksi investasi, akadnya nggak jelas, ini bisa berbahaya. Yang kedua, barangnya nggak jelas, itu juga berbahaya. Bahkan ada Hakim bin Hizam pernah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ada orang beli sesuatu ke saya nggak ada nih, nggak punya. Boleh nggak saya iyain, saya ambil uang itu, lalu saya beli dulu nih ke pasar. Nah, baru nanti saya berikan kepada dia. Apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jawab? Kata beliau, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang tidak kau miliki. Nggak boleh tuh. Apalagi ini mah nggak jelas antah-berantah. Dia cuma ngasih gambaran di virtual. Ini ada nih, ini bisnisnya, ini bisnis. Padahal nggak ada. Itu jatuh pada yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus jelas akadnya dan juga jelas barangnya. Nah, akadnya ada beberapa. Di antaranya mudharabah. Mudharabah itu ya akadnya memang bagi hasil. Baik dalam kondisi untung ataupun dalam kondisi rugi. Jadi berbagi di saat untung dan kerugian pun dibagi. Nah betul. Sebagaimana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar, ada fai namanya harta rampasan perang yang tidak bergerak, tidak bisa dipindahkan seperti kebun kurma. Rasul nggak bisa tuh mengolahnya. Maka Rasul minta kepada masyarakat yang tinggal di dekat Khaybar itu untuk mengolah itu dengan catatan bagi hasil. Nah, 50-50, 50-50. Nah, ini boleh mudharabah, boleh bagi hasil. Tapi tadi guru kita sampaikan harus untung dan rugi tanggung bersama. Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan hasil itu dengan ada tanggungan tadi dari dua belah pihak. Jangan maunya pokoknya untung pasti, nggak ada ruginya. Hati-hati. Jangan-jangan kita terjatuh pada sesuatu yang haram. Nauzubillah min dzalik. Maka cermati dan teliti. Oke, berarti harus jelas akad dan barangnya ya Ustadz ya. Kalau barangnya aja nggak jelas ya otomatis kita juga harus siap kalau hasilnya juga nggak jelas. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Gimana jamaah yang ada di rumah? Sepakat ya? Oke, kita lanjutkan lagi kalau gitu ya. Seperti Ustadz Maulana yang mau melanjutkan juga. Tapi aku mau tanya sama Ustadz Syam deh. Ustadz Syam, kalau misalnya ada orang yang bekerja dalam bidang jasa nih Ustadz, ada tata caranya nggak sih atau aturannya? Jadi misalkan dia sebagai, maaf ya, dia sebagai karyawan atau bawahan, dia harus melakukan pekerjaan nih, contohnya harus menutupi aib perusahaannya, aib bosnya, atau kecurangan perusahaan yang dia ditutupin gitu. Atau juga dia mencarinya gini, boleh nggak sih hal-hal seperti itu tuh, cara-caranya dilakukan sama dia, boleh nggak sih Ustaz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita membicarakan tentang mencari nafkah atau mencari rezeki dengan jalan menjual jasa atau istilahnya dalam bahasa agama Islam itu ju'alah, ya, dapat upah daripada pemberian jasa. Nabi SAW jangankan jasa sebagai asisten rumah tangga, jangankan jasa sebagai seorang apapun itu, ya, bahkan Nabi SAW mengingatkan bahwa engkau paling berhak mendapatkan upah daripada membaca Al-Quran, ya, jadi mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu kita berhak untuk mendapatkan upah daripadanya. Maka subhanallah, jasa ini berbagai macam adanya, ya, termasuk diantaranya mungkin asisten rumah tangga ataupun mungkin membantu sebuah perusahaan, dia punya keahlian mungkin di bidang konsultan tadi, atau mungkin dia punya keahlian di bidang akuntansi, mengatur keuangannya, ya, mengatur keuangan daripada suatu perusahaan, maka dia berhak untuk mendapatkan upah daripadanya. Namun kalau diperhatikan apa adab-adabnya, yang pertama adab sebagai tuan rumah dulu nih, adab sebagai tuan rumah. Nabi SAW dalam haji wada itu disebutkan bahwasanya salah satu pesan beliau, ya, dalam sabdanya, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi mengingatkan as-shalah 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu, dan jaga orang-orang yang ada dalam tanggunganmu, jaga orang-orang yang bekerja denganmu, alias asisten rumah tanggamu, ya. Nabi SAW dalam sebuah kisah pernah mendapati seorang pemuda yang dalam keadaan resah dan gelisah. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, ada apa denganmu? Maka pemuda mengatakan, saya diperintahkan oleh majikanku untuk berbelanja ke pasar, tapi saya kehilangan ini barang yang saya mau barter atau uang yang saya mau gunakan. Lalu Nabi membantu untuk mencarikannya. Setelah didapati oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada pemuda ini. Lalu pemuda ini mengatakan, saya masih sedih ya Rasulullah. Kenapa? Saya takut pulangnya. Kenapa takut? Kalau saya pulang ini berarti saya terlambat pulangnya. Pasti saya diomelin sama majikan saya. Maka Nabi SAW dengan akhlak mulia beliau mengantarkan pemuda tadi ini, asisten rumah tangga tadi, pulang ke rumah majikannya. Ketika Nabi memberi salam, heran yang punya rumah, perasaan seperti suara Rasulullah, ada apa Rasulullah kemari? Lalu dibukakan pintu tadi, ternyata betul ada Rasulullah di depan rumahnya. Ditanyakan, ada apa engkau wahai hamba Allah yang mulia, wahai Rasulullah, engkau datang ke sini? Maka Rasulullah mengatakan, menceritakan, saya mengantarkannya, jangan engkau marahi dia karena ada satu kecelakaan atau eksiden tadi di jalan. Maka as-shalah 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 wa ma malakat aimanukum, jaga salatmu dan orang-orang yang bekerja di bawahmu. Maka yang pertama, perhatikan orang yang bekerja dengan kita jikalau kita sebagai majikan. Perhatikan orang yang menjual jasanya kepada kita, yang bersih-bersih rumah, mungkin yang menjadi driver kita atau yang membantu pekerjaan rumah tangga kita. Perhatikan betul dia. Jangan sampai kita sibuk mencari panti asuhan untuk kita sumbang, kita sibuk mencari fakir miskin untuk kita sumbang, kita sibuk mencari orang yang kekurangan untuk kita sumbang. Ternyata orang yang bekerja di rumah kita zalimi. Apalagi kita tunda-tunda gajinya, apalagi kita tahan-tahan gajinya. Siapa yang sengaja menunda gaji karyawannya, maka subhanallah, tunggulah kehancuran daripada usahanya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adabnya jikalau dia menjadi orang yang menjual jasanya tadi? Maka jangan sampai dia juga menzalimi, karena ada kalimat antarodin. Dia tahu di kampung itu cuma dia dokter, dia tahu kalau di kampung itu cuma dia dokter, maka dia kasih harga selangit, subhanallah, yang tidak sewajarnya dia berikan harga kepada orang, karena dia tahu nih kalau nggak datang ke saya ini terancam nyawanya. Maka subhanallah, berarti dia sedang menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan jasanya tadi. Jangan sampai ada kezaliman di dalamnya. Yang ketiga, jangan sampai ada yang namanya berdua-duaan ataupun melanggar syariat di dalamnya, karena para imam akhirnya berbeda pendapat ketika mengambil sebuah asisten rumah tangga, kita taruh di rumah kita, sedangkan kita berbeda jenis kelamin, maka harus ada di sana rambu-rambu agar tidak melanggar syariat. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi kalau orang bekerja dengan jasa, jual jasa, itu tadi adab-adabnya semua. Oh iya. Tapi kalau misalnya dia harus melakukan perintah di luar pekerjaannya nih, untuk suatu pekerjaan nih misalnya. Itu gimana ya? Apa resign aja deh, kan bukan pekerjaan aku. Terus dia disuruh ngelakuin hal yang curang sama bosnya. Disuruh atasannya untuk berlaku curang. Lalu menyembunyikan kecurangan itu. Itu gimana Ustaz? Apakah dia resign aja? Iya, resign atau aja gimana? atau lanjutin aja gitu. Kita bahas ya. Penjelasannya Ustaz. Ya. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Dan semuanya, para pekerja dimanapun berada, yang berada di bawah tekanan, yang berada di bawah, mohon maaf,
hati-hati. Bekerja jadi bawahan dan menyembunyikan kecurangan. Hati-hati. Ketika ada orang bekerja menyembunyikan kecurangan, wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Maka Islam sangat melarang keras perbuatan curang. Sekali lagi, Islam melarang keras perbuatan curang, terutama dalam bermuamalah. Hati-hati ketika ada kecurangan di dalamnya, kebohongan di dalamnya, dan kita tahu kebohongan itu, contoh timbangannya ditambahin, dikasih pemberat, atau melakukan kecurangan, penipuan, menggunakan sesuatu yang membahayakan, itu harus diinvestigasi, harus diselesaikan. Makanya terima kasih banyak, di Indonesia ini aman. Ada namanya logo halalnya, ada BPOM, itulah BPOM, ada BPOM-nya. Jadi apakah aman kehalalannya ataukah aman dalam bentuk thayyiban enggak? Aman enggak buat tubuh? Itu juga ketika ada orang bekerja di tempat kecurangan ini, mohon maaf, berarti Anda berkongsi dalam kecurangan itu. Anda berkongsi dalam, kalau tidak bisa, lebih baik keluar. Kebayang nggak kalau itu anakmu yang makan? Kebayang nggak kalau itu keluargamu? Hati-hati juga. Contoh, maaf ya, nggak usah jauh-jauh. Di penerbangan, adik saya tuh alhamdulillah kerjanya di tempat apa lagi yang bagasi itu. Oh iya, tempat ngambil bagasi. Bukan apa lagi? Yang barang itu. Kargo. Oh, kargo ya. Ini kayak kuis ya. Di kargo itu saya sudah tekankan, hati-hati kalau ada sesuatu barang yang membahayakan, satu pesawat yang membahayakan, ada apa-apa, bayangkan saya ada di pesawat itu. Saya langsung bilang, bayangkan saya ada di pesawat itu, bayangkan anakmu ada di pesawat itu. Jadi jual beli ini hati-hati, jangan sampai terjadi kezaliman. Apalagi persoalan jual beli kan takutnya nanti ada perbuatan kezaliman, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pelaku curang, dikatakan bukan lagi golonganku. Karena ada kisah Rasulullah mendatangi pasar, kemudian yang kering di atas, yang basah di bawah. Kan kalau kering kan itu mahal harga yang terbaik. Kalau kurma yang kering, yang basah kan berarti. Jadi itu Nabi. Kenapa engkau melakukan kebohongan? Maka bukan termasuk bagian golongan kami. Maka mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan sebaiknya selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan cara, mohon maaf, kalau memang pekerjaan yang kita lakukan itu membuat bahaya orang, atau ada kecurangan di dalamnya, ada bahaya di dalamnya, saya rasa bumi Allah masih luas, karunia Allah masih luas. Carilah pekerjaan yang lebih bermanfaat, yang tidak membahayakan orang lain, daripada berkongsi dalam kecurangan, untungnya banyak, tapi kita berkongsi dalam kebohongan, sehingga menipu orang, sehingga kita pun akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Masih ada tempat yang lebih baik lagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Makanya kalau memang sesuatu itu membahayakan, Sony cari kerja. Iya, enggak deh kalau gitu, benar. Cari yang aman aja, berkah semuanya buat keluarga. Masya Allah. Guru saya aja berkata begini kepada santri-santri murid-muridku, kalau ada pekerjaan yang menghalangi salat berjamaahmu, salat 5 waktumu, cari pekerjaan lain. Oh, Masya Allah. Tuh ya, jangankan curang. Jangankan curang. Cari sholat aja tuh harus ini tempat lain juga ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jamaah ada di rumah, yuk kita lanjutin lagi yuk. Kita bacain lagi ya pertanyaan dari jamaah ya. Yuk, semuanya kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Ustadz Bani yang paling lincah loh. Iya ya, nggak tahu ya ternyata ya. Oh, kali ini pertanyaannya ada di kotak pos. Ada di kotak pos. Kotak surat kita. Aku bantuin Masya Allah, ya. bantuin Ustadz. Aku bantuin. Sini. Asik, ada banyak loh dan senang banget nih. Oh, aku suka banget ini tempatnya. Iya. Bisa dibawa ke Makassar nggak? Nggak bisa. Ini buat di sini. Tuh, Masya Allah. Banyak banget yang nanya. Ustadz bantuin pilih dong. Bantuin pilih dong. Yang mana ya? Satu aja ya. Satu aja kali ya. Mau kira-kira yang mana dulu nih ya? Mana Ustadz? Itu aja. Boleh deh, yaudah Ustadz. Tolong bantu Ustadz. Tapi jangan saya baca ya. Oh yaudah, aku aja deh. Tulisannya.
Kebacain ya. Gak ikutan. Baca aja, duduk aja. Iya, udah deh. Dari Tangerang. Halo, Dari Tangerang. Masya Allah. Aku mau ke sana sebentar. Nanti abis ini? Ke bandara kan? Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau nanya, dulu saya pernah khilaf ikut-ikutan orang karena bisa dapat rezeki instan, yaitu melalui pesugihan. Saya gelap mata sampai menumbalkan anak saya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demi mendapatkan uang yang banyak dan kaya raya, Ustadz. Sekarang saya mau bertaubat, Ustadz. Tapi saya takut taubat saya tidak diterima karena saya selalu dihantui oleh rasa bersalah karena menumbalkan anak saya. Dan dia selalu datang ke mimpi saya sambil menangis dan minta tanggung jawab. Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallah khair. Baik jamaah, terima kasih ya sudah bertanya di Islam itu indah. Oke, kalau kita akan dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sungguh Allah tidak mengampuni kesalahan ataupun dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni seluruh dosa yang lainnya. Maka jikalau kita pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak diampuni oleh Allah? Nah, kalau masih menyekutukan Allah, tidak diampuni. Tapi kalau sudah yakni meninggalkan sekutu Allah, meninggalkan pesugihannya, meninggalkan amalan-amalan yang tidak bersandar kepada apa yang diajarkan Rasulullah, para sahabat dan para ulama kita yang bersambung sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meninggalkannya secara total. Bukan berarti Allah katakan tidak diampuni dosa syirik lalu selama-lamanya tidak akan diampuni. Padahal sekarang dia sudah tidak menyekutukan Allah, sekarang dia sudah bertaubat, sekarang dia sudah mu'allaf, dia sudah memperbaharui syahadatnya. Karena betapa banyak sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang daripada yang pernah menyembah daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di masa Makkah mereka datang dengan membawa sesembahannya sendiri. Mereka datang dengan membawa pesugihannya karena dia tempel semuanya di Ka'bah ya. Dia tempel di Ka'bah lalu tawaf di sana dengan mengatakan, kalau saya mau minta hujan saya mintanya sama ini. Kalau saya mau minta duit saya mintanya sama yang ini. Kalau saya mau minta keturunan saya mintanya sama ini. Subhanallah. Bahkan ada yang sampai membunuh anaknya. Bahkan kisah ini, kejahiliahan ini kan yang sangat dikenal bahwa orang-orang jahiliyah pada saat itu ketika lahir anaknya dan itu adalah anak perempuan, maka orang tuanya merasa malu sehingga mereka membunuh anak-anak perempuannya. Dan ini termasuk diantara mungkin bisa kita kaitkan dengan pertanyaan daripada jamaah tadi. Sekarang penyesalan itu sudah ada. Menangislah sejadi-jadinya. Biarlah penyesalan itu menjadi penghapus dosa. Biarlah ketidaktenangan itu menjadi penghapus dosa. Bagaimana mungkin? Karena mustahil bisa tenang orang yang pernah membunuh orang lain. Jangankan membunuh anak sendiri, zalim saja kepada orang lain tidak akan tenang hidupnya. Namun ambillah itu sebagai hukuman Allah di dunia supaya Allah tidak hukum lagi di akhirat. Taubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Urusan pernah makan daripada hasil pesugihan tidak usah dipertanyakan. Kita semua sepakat bahwa haram hukumnya. Kenapa? Karena satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dua, menzalimi orang lain di sana. Dan dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya akan benda-benda yakni yang akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita garis bawahi, bagaimana taubatnya? Kalau dia sudah menyesal, kalau dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan dia sadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan buruk, maka tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah ya, tambal keburukan kemarin dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kemarin pernah membunuh anaknya, maka perbanyak menghidupkan nyawa. Ya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bagaimana itu menghidupkan nyawa? Siapa yang menghidupkan satu orang seperti dia menghidupkan banyak nyawa. Maksudnya seringlah memberi makan kepada orang lain, sering membantu orang lain, urus anak yang masih ada, perbaiki cara mengurusnya, ya berikan pendidikan yang terbaik. Insya Allah itu bisa menambal keburukan-keburukan yang
yang pernah ada. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi aku akan bacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.